Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Perkenalkan, saya Esther Carla Wendini, NIM 2022 2225009. Saya dari kelas T203. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas MIT komunikasi data. Langsung saja kita masuk dalam pembahasan. Yang pertama itu nama perangkat, laptop ke proyektor, media transmisi, kabel HDMI, data yang ditransmisikan yaitu gambar dan suara. Manfaat komunikasi, dengan menyambungkan alat ini kita tidak perlu lagi menggunakan dua kabel yang berbeda. Selain lebih ringkas, transfer suara dan gambar juga lebih cepat. Yang kedua, membandingkan dua buah media transmisi data. Yang pertama, kabel koaksial. Kecepatan transmisi pada kabel koaksial lebih rendah daripada serat optik, tetapi lebih tinggi daripada kabel tembaga. Kemudian, biaya kabel koaksial cenderung lebih rendah dibandingkan dengan serat optik. Instalasi lebih kompleks dan pemasangan dan pemeliharaan dibandingkan kabel tembaga. Keamanan, kabel koaksial memiliki tingkat keamanan yang lebih baik pada kabel tembaga, tetapi masih rentan terhadap interferensi elektromagnetik. Kemudian contoh kasusnya, kabel koaksial sering digunakan dalam jaringan televisi kabel, di mana sinyal video atau audio dikirim melalui kabel koaksial dan penyediaan layanan ke rumah pelanggan. Yang kedua, transmisi nirkabel. Kecepatan transmisi nirkabel bervariasi tergantung pada teknologi yang digunakan. Kemudian, biaya nirkabel biasanya lebih tinggi daripada biaya kabel tradisional. Instalasi tidak memerlukan pemasangan fisik kabel sehingga lebih mudah dalam penggunaannya. Terus, keamanan transmisi ini biasanya lebih rentan terhadap serangan keamanan dan interferensi. Kemudian contoh kasusnya itu, nirkabel digunakan lebih luas untuk jaringan WiFi di lingkungan dan perkantoran atau tempat umum lainnya, di mana pengguna dapat berhubungan langsung ke internet tanpa menggunakan kabel fisik. Kemudian lanjut di pengkodean biner NRZ, I, dan PSK. Pengkodean NRZL, non-return to interface, yaitu suatu kode di mana suatu transisi low ke high atau high ke low. Pada tahap awal, suatu bit time akan dikenal sebagai biner 1 untuk bit time tersebut, yang artinya tidak ada transisi, berarti biner 0. Contohnya di sini ada biner 1101010011. Jika dia dimulai dari 1, dia akan turun, kemudian kalau bertemu dengan 1 dia akan naik lagi. Kalau 0 itu tidak ada perubahan, dan kemudian jika dia sampai di 1 dia akan naik lagi, dan pada saat sampai di 0 dia akan turun, dan 1 dia akan naik lagi, dan begitu seterusnya. Kemudian pengkodean PSK. Possessive keying atau PSK merupakan bentuk modulasi yang proses permodulasian menggunakan cara penggeseran fase atau fase. Sinyal gelombang pembawa sinusoidal dengan amplitudo dan frekuensi yang dapat digunakan untuk menyatakan sinyal biner 1 dan 0. Tetapi untuk sinyal 0, fase gelombang pembawa tersebut digeser 180 derajat. Contohnya di sini, jika dia dimulai dari 1, dia akan naik, terus dia akan, jika dia 0, dia akan naik lagi, dan
Jika dia nol, dia akan naik lagi, dan jika dia bertemu dengan nol, eh, itu akan terus berulang seperti itu. Demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.